teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan teman-teman beserta keluarga semua sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya dalam kondisi yang sedikit berbeda. Teman-teman, di kondisi yang pandemik seperti ini, tidak henti-hentinya saya mengingatkan teman-teman untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan stay at home. Ingat ya, tepung di laci Polri. Apa itu tepung di laci Polri? Yaitu gerakan mencuci tangan dengan telapak tangan, punggung tangan, di sela-sela, gerakan mengunci, usap jempol, ujung jari. Nah, gerakan tepung di laci Polri ini dilakukan minimal 20 detik. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistika. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah yang pertama, teman-teman bisa memahami apa itu median, modus, dan mean. Yang kedua, teman-teman bisa mencari median, modus, dan mean dari data tunggal. Tidak banyak bicara, let's go! Statistika. Apa itu statistika? Teman-teman ada yang tahu? Statistika merupakan ilmu yang erat kaitannya dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengukur tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, nilai matematika, menghitung jumlah siswa, persentase pekerjaan penduduk, dan lain-lain. Modus, median, dan mean adalah karakteristik data yang dinamakan statistik. Adalah Gottfried Eisenhower, lahir tanggal 20 Oktober 1719 di Elbing, Provinsi Royal Prusia, Polandia. Ia mendapatkan gelar master pada tahun 1746 di Fakultas Filsafat Universitas Leipzig. Ia terkenal karena menggunakan istilah statistik untuk pertama kalinya pada karyanya yang memberikan gambaran tentang konstitusi dari berbagai negara di Eropa dengan menggambarkan kondisi pertanian, manufaktur, dan perdagangan. Ia mendapatkan dukungan finansial dari Raja George III dalam melakukan penelitiannya. Seperti yang tadi Ibu katakan, bahwa materi kali ini kalian harus dapat menentukan dan menyelesaikan masalah dengan modus, median, dan mean. Modus adalah nilai dari suatu data yang sering muncul. Dapat juga dinyatakan nilai dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Median adalah nilai tengah dari suatu benda. Cara menentukan median, cara pertama yaitu jika jumlah data ganjil, maka letak median adalah suku yang tepat berada di posisi tengah. Cara kedua, jika jumlah data genap, maka letak median berada pada dua suku di N dibagi 2 dan N dibagi 2 plus 1. Jadi mediannya adalah N dibagi 2 ditambah N dibagi 2 plus 1, kemudian dibagi 2.
Mean adalah merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan data. Cara menentukan mean adalah X sama dengan F dibagi N, di mana nilai X adalah nilai rata-rata, F adalah jumlah data keseluruhan, dan N adalah banyaknya data keseluruhan. Contoh soal. Soal yang pertama. 11 orang siswa dijadikan sebagai sampel. Masing-masing siswa diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. Tentukan nilai rata-rata, nilai tengah, dan modus data yang sering muncul. Soal kedua, nilai ulangan matematika dari 20 siswa kelas 6B SDN Sukamaju 3 Depok adalah sebagai berikut. Tentukan modus, median, dan mean dari data tersebut. Penyelesaian soal nomor 1. Diketahui banyaknya data yaitu berjumlah 11. Nilai ini ganjil. Data hasil pengukuran sebagai berikut. Ditanya A. Mean, B. Median, C. Modus. Penyelesaian. Sebelum kita menyelesaikan atau mencari tahu tentang mean, median, dan modus, kita urutkan terlebih dahulu dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Untuk mencari mean, yaitu sama dengan jumlah data keseluruhan dibagi banyaknya data keseluruhan, sama dengan seluruh jumlah hasil pengukuran dibagi banyaknya data, yaitu 11. Kita temukan angka sama dengan 1862 dibagi 11. Maka kita mendapatkan hasil 169,3. Jadi, mean pada data di atas adalah 169,3. Sekarang kita mencari median. Cara yang pertama yaitu dengan mencoret pada kedua ujung dengan jumlah yang sama. Mari sama-sama kita lakukan. Dari sisi sebelah kiri kita coret 160, sisi kanan 180, 161, 175, 165, 163, 167, 172, 169, 170. Maka median atau nilai tengah yang kita temukan adalah 170. Atau dengan cara kedua, karena datanya ganjil, maka median dari data tersebut sama dengan N dibagi 2, sama dengan 11 dibagi 2, sama dengan 5,5, atau kita bulatkan menjadi 6. Maka mediannya adalah nilai dengan nomor urut 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angkanya yaitu 170. Kita lanjutkan mencari modus. Modus adalah data yang sering muncul atau data dengan frekuensi terbanyak. Dari data di atas, data yang frekuensi terbanyak adalah 170. Mari kita lihat. 160 muncul sebanyak 1 kali, 161 1 kali, 165 1 kali, 167 1 kali, 169 1 kali, 172 kali, 172 1 kali, 173 1 kali, 175 1 kali, 180 1 kali.
Dari data di atas, 170 adalah data yang paling sering muncul, yaitu sebanyak 2 kali, sedangkan yang lainnya hanya 1 kali. Maka modus pada soal di atas adalah 170. Teman-teman, mari kita lanjutkan penyelesaian soal nomor 2. Diketahui banyaknya data yaitu 20 dan ini bernilai genap. Data hasil pengukuran sebagai berikut. Ditanya A. Modus, B. Median, C. Mean. Penyelesaian untuk mencari modus, median, dan mean seperti soal pertama, kita urutkan dulu data dari terkecil sampai terbesar. Yang pertama, kita cari modus atau data yang sering muncul dengan frekuensi terbanyak 60 sebanyak 1 kali, 65 20 kali, 2 kali, 70 2 kali, 75 4 kali, 80 6 kali, 85 3 kali, dan 95 2 kali. Atau kita bisa membuat tabel seperti ini. Nilai dan frekuensi. Dari tabel yang kita buat, frekuensi terbanyak yaitu sebanyak 6. Dan ini adalah nilai dari 80. Berarti nilai 80 memiliki frekuensi terbanyak yaitu 6 kali. Maka modus pada soal di atas adalah 80. Kedua, kita mencari median. Karena datanya genap, maka median bisa kita cari dengan rumus sebagai berikut, yaitu N dibagi 2 ditambah N dibagi 2 plus 1 dibagi 2. Sama dengan 20 dibagi 2 ditambah 20 dibagi 2 plus 1. Sama dengan 10 ditambah 11 dibagi 2. Sama dengan 21 dibagi 2. Sama dengan 10,5. Jadi, mediannya adalah nilai dengan nomor urut 10 ditambah nomor urut 11 dibagi 2. Mari kita lihat nomor urut 10 itu nilainya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nomor urut 10 dan 11 yaitu 80 dan 80. Jadi, mediannya sama dengan 80 ditambah 80 dibagi 2 sama dengan 80. Kita lanjutkan teman-teman dengan mencari mean. Mean sama dengan jumlah data keseluruhan dibagi banyaknya data keseluruhan. Seluruh data hasil pengukuran kita jumlahkan lalu dibagi 20. Sama dengan 1555 dibagi 20. Sama dengan 77,75. Jadi, mean pada data di atas adalah 77,75. Berhasil, 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 hore! Demikianlah teman-teman pertemuan kita kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Dan terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk